Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil, utamanya bagi kita yang berstatus sebagai tenaga pendidikan. Di dalam formulir ini ada 3 bahagian yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama itu ada pejabat penilai, kedua ada pegawai negeri sipil yang dinilai, yang ketiga ada kegiatan tugas jabatan. Kemudian di bagian kegiatan tugas jabatan ini dibagi 2 lagi, ada unsur utama, kemudian ada unsur penunjang. Kemudian selanjutnya di unsur utama itu dibagi 2 bahagian, ada bagian pembelajaran dan ada bahagian pengembangan keprofesian berkelanjutan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat bahagian pertama, pejabat penilai. Nah, di dalam pejabat penilai ini yang kita isikan adalah nama kepala sekolah beserta identitasnya. Kemudian bagian yang kedua, pegawai negeri sipil yang dinilai, kita tuliskan namanya pegawai negeri sipil yang dinilai, kemudian beserta dengan identitas yang lain. Kemudian bagian ketiga, kegiatan tugas jabatan, kita lihat unsur utamanya. Nah, kalau kita guru berarti unsur utamanya adalah pembelajaran, pembimbingan, tugas, dan tugas tertentu. Nah, yang pertama kita tuliskan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Angka kreditnya ini diperoleh dari hasil penilaian kinerja guru. Kalau golongan 4 berarti angka kreditnya 29,750 bagi guru yang bernilai baik. Kemudian targetnya itu 1, artinya 1 kali dalam setahun. Nah, outputnya artinya ini bukti fisiknya adalah laporan penilaian kinerja guru. Kemudian kualitas mutunya itu 100. Kemudian waktunya adalah 12 bulan. Nah, kenapa 100 di sini? Karena ini baru formulir. Kemudian selanjutnya, kalau kita diberi tugas tambahan di sekolah sebagai wali kelas, maka kita tuliskan menjadi wali kelas. Angka kreditnya itu 5% dari nilai PK guru. Yang bernilai baik 29,75 dikali 5%, hasilnya adalah 1,488. Ini juga kuantitasnya 1, bukti fisiknya adalah SK wali kelas dari kepala sekolah. Kemudian kualitasnya 100 ya, waktunya juga 12 bulan. Kemudian kita lagi menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Nah, nilainya ini 0,595. Ini sama semua untuk golongan, mulai dari golongan 3 sampai dengan golongan 4, karena nilai angka kredit ini diperoleh dari Peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2009. Nah, kuantitasnya itu adalah 1. Nah, bukti fisiknya adalah SK pengawas penilaian, kemudian kualitas mutunya 100, waktunya 12 bulan. Nah, yang membedakan bagi Bapak dan Ibu sekalian itu di penilaian kinerja gurunya. Yang ini 29,750 karena nilainya ini tergantung penilaian PK guru yang kita buat. Nah, kalau golongan 3 pasti beda angkanya di sini kalau golongan 3. Kalau golongan 4 29,750. Kemudian selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, maka nilai angka kreditnya di sini 50% dari 29,750. Itu bagi teman-teman yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Nah, kemudian di sini dia tulis menjadi
wakil kepala sekolah bidang apa. Misalnya menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, angka kreditnya 29,75 dikali 50%. Nah, itulah yang masuk di sini. Nah, menggantikan 1,4. Kuantitasnya juga 1. Bukti fisiknya apa? SK wakil kepala sekolah. Atau dia sebagai kepala perpustakaan, juga itu 50% dari nilai PK gurunya. Pembelajarannya juga 50% dari nilai PK gurunya. Nah, bukti fisiknya adalah SK sebagai kepala perpustakaan atau kepala lab. Kemudian poin yang ketiga tetap dituliskan karena dia juga guru, dia juga menilai dan mengawasi. Poinnya itu 0,595. Poinnya 1, kuantitasnya 1, bukti fisiknya SK pengawas penilaian. Kemudian selanjutnya di bagian kedua, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kita tulis mengikuti diklat fungsional lamanya antara 30 sampai 80. Nah, kita tuliskan di dalam tuliskan formulir itu 1. Nah, kita programkan 1. Angka kreditnya 1. Semua golongan sama, ya, semua golongan sama. Jadi kalau kita rencanakan 1 kali mau ikut diklat, kita tulis 1, itu angka kreditnya 1. Bukti fisiknya adalah surat tugas atau sertifikat. Kualitasnya itu harus 100, waktunya juga selama 12 bulan. Kemudian kita tuliskan lagi mengikuti MGMP. Mengikuti MGMP itu angka kreditnya 0,15. Itu juga kualitasnya 1. Bukti fisiknya adalah surat tugas dari kepala sekolah atau surat keterangan. Kemudian mengikuti seminar. Diprogramkan 1 kali dalam setahun. Nilainya 0,1, bukti fisiknya sertifikat. Kualitasnya 100, waktunya 12 bulan. Kemudian membuat karya tulis atau PTK. Di sini juga diprogramkan 1 kali 1 PTK 1 tahun. Nilainya 1. Nah, bukti fisiknya laporan hasil penelitian. Kualitasnya 100, waktunya 12 bulan. Nah, seperti ini yang kita tuliskan. Cukup seperti ini di dalam formulir kita sebagai guru. Kemudian di unsur penunjang menjadi pengawas ujian sekolah. Itu angka kreditnya 0,080. Semua golongan sama, diprogramkan 1 kali. Bukti fisiknya SK pengawas ujian sekolah. Kualitasnya 100, waktunya 12 bulan. Kemudian menjadi anggota aktif organisasi profesi. Itu angka kreditnya 0,750. Semua golongan sama. Kita tuliskan juga 1, bukti fisiknya kartu anggota. Kemudian bagian ketiga, ini menjadi narasumber pada kegiatan MGMP. Kalau saya matematika, jadi kalau Bapak dan Ibu tidak perlu dituliskan bagian yang ketiga, cukup bagian yang pertama, jadi tinggal dikosongkan saja ini. Kemudian selanjutnya setelah itu baru bagian terakhir, Palopo tanggal 4 Januari 2001, kemudian pegawai negeri sipil yang dinilai. Kemudian sebelah kirinya adalah pejabat penilai. Demikianlah tutorial yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Mari kita coba untuk membuat formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.